kasih untuk Wahyu. Nah, sekarang Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Fahira. Saya Bu. Hadir semua hari ini? Hadir ya. Tidak ada yang izin ya? Oke, pintar anak Ibu. Sebagai wujud cinta kita kepada tanah air, kita sebelum mengawali pembelajaran kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Maju tak gentar. Oke? Kira-kira anak-anak tahu penyakit demam berdarah itu disebabkan karena apa? Pintar sekali. Baik, sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pertumbuhan pada nyamuk. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menganalisis tahapan pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan benar. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan dalam sebuah poster tentang perilaku hidup bersih. Terus setelah mengamati gambar, siswa dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Terus setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan pengalaman memberi satu saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Anak-anak simak video yang akan Ibu tayangkan. Disimak ya. Nanti ada pertanyaan. Tuhan nyamuk. Ya, silakan diperhatikan. Semuanya perhatikan. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada anak-anak perhatikan. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk di antaranya demam berdarah, Zika, chikungunya, dan malaria. Perhatikan ya. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Untuk lebih memahami penyakit demam berdarah dan cara pencegahannya, simak animasi berikut. Simak bagaimana cara nyamuk itu berkembang biak. Baguskan minum dengan tenang sambil menikmati sebotol air mineral. Kira-kira botol itu anak tersebut dibuang kemana? Dapatkan sampah maka? Coba kita lihat kalau dia tidak membuangkan di kotak sampah, apa yang akan terjadi? Penyakit demam berdarah DBD atau disingkat DBD. Penyakit demam berdarah dapat disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti memiliki ciri-ciri seperti badannya kecil, tidak membentuk sudut 90 derajat, berwarna hitam putih, dan suka hidup di air yang bersih. Nyamuk Aedes aegypti betina bertelur pada air. Lihat ya, nyamuknya berkembang biak ke dalam botol yang dibuang sembarangan tadi ya. Yaitu telur, larva atau jentik, pupa, sampai nyamuk dewasa. Dan mengantisipasinya dengan berbagai tindakan seperti melakukan program tidak merupakan solusi yang utama karena Anda akan membuat satu nyamuk dewasa. Untuk memberikan hasil yang lebih maksimal, dapat memeriksa 3 levels, yaitu Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan
berbagai penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Siapa yang berani? Pertama itu menguras bak mandi, kedua mengubur barang-barang bekas, ketiga menutup penampungan air. Bagaimana pendapat yang lain? Sama. Anak-anak, ibu akan membagi kelompok. Ya, ibu akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama itu Vika, kelompok kedua Kailin, kelompok ketiga Putri, dan kelompok keempat Vika. Baik, ini ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Silakan dibuat namanya ya, itu sudah ada. Oke, sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, ya, perhatikan dulu penjelasan ibu di depan. Sekarang ibu mau bertanya, itu gambar apa? Sikap bersatu itu penting. Mengapa anak-anak? Mengapa sikap bersatu itu penting? Siapa yang bisa? Ayo Kailin, mengapa sikap bersatu itu penting Kailin? Dari permusuhan. Inaya, Menjaga kerukunan. mengapa sikap bersatu itu penting? Yang pertama, menghindari permusuhan. Perhatikan, contoh sikap bersatu di lingkungan sekolah. Kira-kira gambar apa? Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap dan bahasa yang santun. Coba perhatikan, itu gambar apa itu? Kira-kira bagaimana sih kita menyampaikan pesan atau saran yang dengan bahasa yang santun untuk gambar di depan? Siapa yang bisa? Menggunakan bahasa yang santun itu yang seperti apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Cara menjaga lingkungan yang bersih dan sehat agar terhindar dari berbagai penyakit. Kira-kira gambar di depan itu gambar apa? Menguras bak mandi. Yang kedua itu gambar apa? Rehan. Gambar apa Rehan? Itu keluarga sedang membersihkan halaman rumah. Apa itu? Anak-anak sedang berolahraga. Kailin. Gambar apa Kailin? Sedang berolahraga. Gambar apa itu? Anak-anak cuci tangan sebelum makan. Gambarkan masing-masing kelompok mengerjakan LKPD yang telah ibu bagi. Ya, jadi masing-masing kelompok silakan kerja. Namanya kelompok ya. Jadi jangan hanya mengandalkan satu orang siswa. Ya, jangan lupa ya untuk ayo berkreasi 3. Anak-anak akan membuat sebuah poster tentang perilaku hidup bersih. Ya, apa saja tadi yang sudah ibu jelaskan tentang perilaku hidup bersih itu yang seperti apa. Nanti dalam pembuatan poster ibu juga akan menilai ya dari segi gambar yang anak-anak buat sesuai tidak dengan sikap perilaku hidup bersih. Poster yang akan anak-anak buat itu nanti kurang lebih seperti ini. Ya. Nanti poster sekarang masing-masing kelompok dari kelompok 1. Perhatikan presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Ya,
tentang pertumbuhan tumbuhan. Ya, oke? Nah, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ya kawan-kawan, kita baca